Oke, jadi pada hari ini kita akan membuat sebuah sistem embedded, yaitu Smart Health Monitoring Device, atau bisa kita sebut itu sebagai pendeteksi detak jantung dan juga kadar oksigen di dalam darah. Untuk proyek kali ini kita menggunakan aplikasi Blink ya, dan juga sensor Max 30. Oke. Untuk alat-alatnya yang kita butuhkan adalah yang pertama itu tentu saja ESP8266, terus ada sensor Max 30-100, dan juga ada jumper. Kalau bisa kita menggunakan jumper female to female ya. Terakhir adalah aplikasi Blink. Dan berikut ini adalah rangkaiannya. Oke, pada bagian ini kita akan menginstal aplikasi Blink. Jadi kita tinggal pergi ke Play Store ya. Terus kita cari Blink. Nah, dia yang ini. Logonya seperti ini ya. Lalu kita install saja. Tunggu beberapa saat. Oke, aplikasinya sudah berhasil kita install. Lalu kita open saja aplikasinya. Nah, untuk kalian yang belum memiliki akunnya, kita bisa bikin akunnya, dan juga kalau kalian udah punya akunnya tinggal login saja. Karena saya belum punya, jadi kita bikin lagi. Masukkan emailnya, utamanya. Jadi kalian bisa buat aplikasinya ya, tinggal di new project, terus bikin namanya, misal namanya itu ESP8266 Max 30-100 ya, gitu ya. Terus modulnya atau device-nya kita menggunakan ESP8266. Terus koneksinya, nah ini kalian bisa pilih ya, bisa menggunakan USB, GSM, Bluetooth, Ethernet ya kalau kalian punya, dan juga bisa pakai WiFi. Jadi di sini saya akan menggunakan WiFi saja. Pastikan kalian terhubung dengan WiFi yang sama ya, biar bisa jalan. Nah, selanjutnya itu di sini sudah diberitahukan ya, authentication kodenya atau tokennya itu sudah dikirim ke email yang kalian daftarkan tadi. Nah, gunanya apa sih? Nah, ini akan berguna untuk mengautentifikasikan atau mengkoneksikan antara aplikasi yang kalian buat, yang nantinya akan kalian buat ini, dengan Arduino melalui jaringan gitu ya, melalui WiFi. Oke. Nah, kita buat saja. Kita dulu di sini. Oke, kita buat saja ke itemnya ya. Sini kita butuh valuable display. Oke, setelah itu kita masukkan lagi gauge sini untuk nilainya ya. Nah, ini kita bisa pindah-pindah. Nah, kita bisa pindah, misalkan mau di tengah gitu. Terus kan kita butuh 2 ya, berarti kita buat lagi variable display-nya di sini, dan juga gauge taruh di tengahnya lah ya, jadi sama. Oke. Nah, di sini kita isi dulu nih. Di sini kita tulisnya ini itu detak jantung, misal kita ngasih nama kan. Terus untuk pinnya itu kita menggunakan virtual ya. Kita menggunakan V7. Oke, yang keduanya juga ini kita tulis oksigen, kadar oksigen. Di sini kita menggunakan virtual 8 ya.
Terus kita balik lagi ya. Jadi setelah ini kita akan lanjut ke code, Arduino code. Jadi pada bagian ini adalah Arduino code-nya. Berikut ini adalah library yang kita butuhkan. Di sini ada Max 30-100, terus juga ada Blink, library Blink, dan juga ada Blink Simple ESP8266. Karena kita menggunakan ESP8266, kita juga perlu library-nya. Ya, di sini juga ada, kita disuruh isi buat authentication code atau token dari Blink. Ini kita bisa dapat dari alamat email yang kalian daftarkan di aplikasi Blink tadi. Nanti dia akan kirim tokennya ke email kalian. Terus selanjutnya itu kalian masukkan SSID-nya ya, SSID WiFi kalian atau nama WiFi kalian dan juga password WiFi kalian. Terus kemudian setelah itu akan terjadi koneksi antara pin SCL dengan D1, SDA pin dengan D2, dan juga INT pin dengan D0. Nah, terus habis itu dia akan membuat sebuah objek dari pulse oximeter namanya POX. Nah, terus di situ kita juga mendeklarasikan variabel. Di sini float itu digunakan berfungsi untuk menampilkan data bertipenya itu koma. Terus juga BPM itu untuk membaca detak jantung, dan SP02 itu untuk pembacaan oksigen. Nah, di sini juga kita inisialisasikan variabel awal buat membaca sensornya itu, yaitu dengan uint 32_t itu bernilai 0 ya, bernilai 0. Kemudian nah di sini masuk ke sini tuh dia udah membaca nih ya. Jadi apabila sensor bisa membaca detak jantungnya, nanti akan menampilkan beat detected. Oke. Kemudian kita ke bawah lagi. Di sini kita menggunakan kecepatan kirim dan nerimanya itu sebesar 115.200 bit per second. Terus menggunakan pin mode 16 yang kita setting sebagai output. Nah, pada bagian ini Blink akan mulai membaca authentication tokennya dan juga SSID dan passwordnya. Nah, setelah berhasil nanti dia bakal ngeprint initializing pulse oximeter ya. Terus habis itu di sini terjadi percabangan nih. Jadi kalau sensornya nggak berhasil mendeteksi, nanti dia bakal nulis fail. Dan juga apabila kalau sensornya berhasil mendeteksi, akan dicetak atau di print sukses. Oke. Nah, pada bagian ini aplikasi Blink akan bekerja ya, Blink run. Itu perintah untuk Blink agar bekerja. Terus juga variabel yang kita buat tadi di awal itu yang yaitu BPM untuk membaca detak jantung, dan juga SPO12 itu untuk membaca oksigen, jumlah oksigen di dalam darah. Oke, pada bagian ini serial monitor akan menampilkan hasil pembacaan detak jantung dan juga jumlah oksigen dalam darah. Dan kemudian di sini aplikasi Blink menampilkan pembacaan detak jantung ya. Untuk BPM dan SP02 itu pada aplikasi Blink kita membuatnya itu menggunakan pin V7 dan juga V8. Oke, kalau begitu kita langsung run. Berikut merupakan hasil dari proyek yang telah dibuat.
Oke, demikian video kali ini. Terima kasih telah menonton dan bye-bye.